Aksi KKB Papua disebut pelanggar HAM. Yanto LY, para aktivis jangan hanya diam. Bahwa provinsi Papua saat ini kita minta supaya nomenklatur berubah nama menjadi Provinsi Papua. Jadi bukan provinsi baru lagi, hanya berubah nama. Dan provinsi Papua yang ada ini kita minta berubah nama. Pelanggaran hak asasi manusia kasus di Papua yang terjadi itu bukan proses ideologi saja, gara-gara tanah adat. Jadi tanah adat gara-gara tanah membelah hak wilayah itu juga ditembak, palang jalan itu juga ditembak, minta sesuatu saja itu ditembak. Itu kasus yang terjadi di Papua, bukan saja persoalan Papua merdeka. Jadi orang Papua hari ini tidak ada menerima rasa nyaman di atas tanahnya sendiri hari ini. Itu secara umum. Juga dalam pernyataan sikap itu ada poin kami selaku tokoh adat siap bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Ya, kami sebagai tokoh adat juga punya tanggung jawab menjaga melindungi dan mensejahterakan masyarakat Papua. Dalam poin itu kami sudah memaafkan, menghentikan pelanggaran HAM, dan kami siap sebagai tokoh adat di Papua untuk membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kita kan negara yang sangat menjunjung HAM, ya, tanpa melihat siapa manusianya. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka kita harus bersikap dengan tegas. KKB 16 Juli kemarin itu telah terjadi pelanggaran HAM berat kategori berat ya, terhadap warga negara kita. ya. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal kepala dengan secara sadis dan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaan saya, mana lembaga-lembaga HAM internasional? Nggak ada yang menuntut mereka. Tapi kalau ada tentara kita, penegak hukum kita menembak mereka, membunuh mereka, kemudian dituding kita pelanggaran HAM. Makanya saya menyampaikan kepada seluruh aparat, sikat dengan keras, ya. Jangan pedulikan soal HAM belakangan, yang penting selamatkan rakyat kita, jangan sampai ada lagi rakyat kita yang terbunuh, rakyat kita yang menderita karena kebrutalan mereka di sana. Jadi urusan HAM belakangan, kalau perlu saya ikut bertanggung jawab, kan begitu, karena bukan apa, sekarang ini yang mereka rakyatnya dibunuh, mana lembaga-lembaga internasional nggak ada yang teriak. Ya. Makanya saya minta ke aparat nggak perlu ragu, sikat habis aja dengan seluruh kekuatan yang ada. Tokoh adat di Papua mengecam aksi teror dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB yang merenggut banyak nyawa warga sipil dan aparat keamanan 3 bulan terakhir ini. KKB melancarkan sejumlah penembakan terhadap warga sipil dan petugas keamanan di wilayah pegunungan seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, hingga Kabupaten Nduga. Selain membantai tukang ojek dan warga sipil, KKB juga merusak objek vital seperti membakar tower telekomunikasi, menembak pesawat, serta mengganggu aktivitas di Bandar Udara Dekai Yahukimo. Bahkan membakar pesawat sekaligus menyandra pilot Susi Air Philips Martens di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Tokoh adat Papua asal Sentani Yanto LY menyebut kekerasan yang dilakukan KKB Papua sudah pantas dikategorikan pelanggaran HAM berat. Ini sudah tentu pelanggaran HAM karena korban yang berjatuhan oleh aksi KKB sudah sangat banyak. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan sudah tidak lagi memandang bulu, ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Tribun Papua.com Senin 20 Maret 2023. Untuk itu, Yanto LY menyerukan agar para pegiat HAM tak tinggal diam, apalagi absen dalam sejumlah kasus penembakan yang menewaskan warga sipil. Jangan nanti ketika ada tindakan tegas dan terukur dari aparat keamanan yang bertujuan untuk menjaga situasi Kamtipmas, lalu mau digoreng sebagai isu pelanggaran HAM. Barulah pemerhati HAM mau berbicara. Saya rasa itu sangat keliru sindirnya. Diketahui KKB berulah di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani mengatakan penanganan KKB di 3 kabupaten di Papua Pegunungan dan Papua Tengah terus dilakukan. Aparat mempertebal pasukan di Yahukimo dan melakukan patroli berskala tinggi di wilayah lainnya. Aparat gabungan polisi dan TNI terus berusaha melakukan langkah
antisipasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Ini menjadi atensi kita untuk melakukan penjagaan dan meningkatkan kewaspadaan. Walau sampai sekarang kita belum menemukan keterkaitan satu sama lain, kata Faisal. Aksi bersenjata di Kabupaten Duga terjadi pada 7 Februari 2023. Saat itu Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran terhadap pesawat milik Susi Air di lapangan terbang distrik Paro dan menyandra Kapten Philip Mark Martens hingga saat ini. Kemudian situasi di Intan Jaya terjadi 2 kali, pertama pada 31 Januari 2023. Saat itu KKB melakukan aksi penembakan di dalam distrik Sunggapa. Akibatnya, 1 orang warga mengalami luka tembak dan akhirnya dievakuasi ke RSUD Nabire. Lalu pada 7 Maret 2023, pesawat kargo PT Smart Aviation dan pesawat PT Dabi Air di Bandara Bilorai, Intan Jaya, Papua Tengah. Saat itu ada aksi penembakan yang menyebabkan kedua pesawat melakukan go around dan gagal mendarat. Situasi keamanan di Yaukimo terganggu sejak 1 Maret 2023. Saat itu Pratu LW gugur dan Dim 1715 Yaukimo Letkol INF GV Titon dan 2 anggotanya mengalami luka tembak. Kemudian aksi penembakan kembali terjadi pada 8 Maret 2023. Dalam peristiwa tersebut EP dan VS tewas akibat luka tembak. Kapolda Papua Jen Matius Makiri menduga pelaku penembakan adalah Yotam Bugiangge yang merupakan pecatan anggota TNI dan telah bergabung dengan Egyanus Kogoya. Pelakunya adalah Yotam Bugiangge atas perintah Egyanus, ujar Fakiri di Jayapura pada Kamis 9 Maret lalu. Terakhir, KKB melakukan penembakan terhadap pesawat penumpang milik PT Trigana Air tipe B737500 PKYSC saat melakukan tinggal landas dari Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua, Pegunungan pada 7 Maret 2023. Penembakan tersebut mengakibatkan lubang di bagian bawah badan pesawat.